Selamat datang di Deep Dive kita. Hari ini kita mau ngobrolin soal Cursor nih, editor kode AI yang katanya ambisius banget mau coba ubah cara kita semua ya bikin software gitu. Kita bakal bedah visinya si Michael Trull, pendirinya, terus teknologi intinya gimana, sama posisinya lah di antara AI tools lain. Ini semua berdasarkan hasil wawancara sama ulasan teknologi yang udah kita kumpulin ya. Jadi misi kita apa nih? Ya pengen ngerti aja, apa sih yang bikin Cursor ini beda, bukan cuma asisten ngoding biasa gitu. Mereka punya klaim gede nih, membangun perangkat lunak dengan cara baru. Bukan cuma biar ngetik cepet, tapi lebih ke, ya bayangin aja masa depan di mana kita cukup deskripsiin maunya apa, terus AI yang kerjain detailnya. Siap nggak nih lihat gimana editor coder bisa jadi ya bukan sekedar pengolah kata canggih, tapi jadi kayak partner kreatif? Oke deh, ayo kita mulai bongkar. Yang pertama banget nih, yang bikin penasaran, itu filosofi mereka. Jadi bukan cuma soal efisien, cepet, gitu-gitu aja, tapi ada soal, selera atau taste katanya. Di era AI, ini kemampuan buat bedain mana solusi yang elegan, sama yang cuma sekedar jalan, itu jadi penting banget katanya. Tetap aja ujung-ujungnya manusia yang nentuin produknya bener apa enggak. Tapi apa iya selera ini cukup buat jangka panjang? Gimana menurutmu? Nah, itu dia poinnya. Menarik sih. Jadi, ketika AI udah mulai banyak ambil alih kerjaan mekanis ya, peran kita sebagai manusia emang geser. Lebih ke arah arsitektur, logika high level, sama kreativitas ya kan? Fokus ke selera ini kelihatan juga loh pas mereka rekrut orang. Mereka tuh nguji problem solving dasar banget. Tapi tanpa bantuan AI. Gila nggak? Karena ya itu, mereka percaya kecerdasan fundamental itu lebih penting daripada cuma jago pakai tools AI-nya doang. Jadi soal siapa yang pegang kendali kualitas akhir gitu. Oke. Terus soal teknisnya mereka juga nekat ya, ambil langkah fork VS Code. Bukan cuma bikin ekstensi biasa gitu. Iya, bener banget. Itu berani sih. Ini kan artinya mereka dapat kontrol penuh ya buat ngerombak total pengalaman codingnya. Betul. Jadi bisa integrasiin AI-nya lebih dalam, lebih nyatu gitu. Buat ciptain yang mereka bilang pengalaman ajaib itu. Ajaib ya? Bagian mana tuh yang ajaib? Salah satunya nih, kemampuannya buat ngerti konteks. Tapi bukan cuma file yang lagi dibuka, tapi seluruh basis kode kita. Itu kan, wah, gede banget ya. Oh wow, seluruh basis kode? Iya. Ini didukung sistem retrieval, pencarian informasi yang canggih lah pokoknya. Terus pakai struktur data kayak Merkle tree gitu biar sinkronisasi kodenya cepet dan efisien. Ditambah lagi, mereka juga pinter milih-milih model AI. Nggak cuma satu. Jadi dikombinasiin gitu, mana yang terbaik buat tugas spesifik. Ada GPT-4, ada Claude 3.5 Sonnet, dan lain-lain. Biar cepet dan kualitasnya bagus. Oke. Jadi paham konteks seluruh code base, terus pakai model AI canggih gabungan, kedengarannya sih emang kuat ya. Tapi gimana nih rasanya pas dipakai? Beneran beda gitu dibandingin sama katakanlah raksasa kayak GitHub Copilot? Nah, ini nih intinya. Pertarungannya jadi seru. Ini bukan cuma soal fitur lawan fitur lagi, tapi lebih ke gimana ya? Pertarungan antara pengalaman developer yang mungkin lebih superior dan fokus, itu si Cursor, lawan kekuatan distribusi yang masif banget dan integrasi ekosistemnya Microsoft lewat Copilot, ya kan? Iya benar. Skalanya beda jauh ya. Banyak sih pengguna bilang Cursor emang lebih cepat, lebih intuitif gitu. Apalagi buat tugas yang kompleks. Oh gitu. Tapi ya tentu ada pemain lain juga. Kayak Tapline, itu fokusnya ke privasi buat enterprise. Ada opsi on-premise segala. Oh oke. Buat perusahaan yang butuh data tetap di dalam ya. Betul. Terus ada Amazon Q Developer, yang dulu namanya Code Whisperer. Itu jelas kuatnya di ekosistem AWS. Jadi pilihannya tergantung banget prioritas kita ya. Mau pengalaman terbaik, atau integrasi ekosistem, atau soal kepatuhan, atau fokus platform tertentu. Gitu deh. Terus visi jangka panjang mereka gimana? Katanya mau bikin AI otonom yang bisa kerjain tugas multilangkah. Kedengerannya ambisius banget. Iya, visinya ke sana. Tapi mereka mulainya pragmatis kok. Contohnya ya, fitur buat benerin bug otomatis di lingkungan aman. Namanya Shadow Workspace. Shadow Workspace. Itu kayak gimana? Semacam sandbox gitulah. Jadi AI bisa coba-coba perbaikan kode di situ dulu. Nggak langsung ngerusak kode utama kita.
Nanti kalau kita udah lihat dan setuju, baru deh perbaikannya diterapin. Oh, menarik. Jadi tetap ada kontrol dari kita ya. Tujuannya jelas, bukan gantiin programmer, tapi ningkatin peran kita. Tepat sekali. Masa depan yang mereka bayangin tuh, ya coding jadi lebih asik, fokus ke ide, ke desain, bukan pusing sama titik koma atau sintas aneh. Tantangan paling gedenya nanti, mungkin bukan soal AI-nya bisa apa nggak lagi, tapi lebih ke gimana bangun kepercayaan. Kepercayaan yang bisa diverifikasi antara kita sama mesin itu. Kepercayaan yang bisa diverifikasi oke. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Kursor ini nunjukin gimana AI itu nggak cuma ngotomatisasi kerjaan ya, tapi bisa jadi ngubah inti dari pekerjaan kreatif kayak pemrograman. Ininya sih membebaskan kita dari kerumitan teknis biar bisa lebih fokus ke selera, ke visi, ke arsitektur tadi. Dan fokus ke mekanisme verifikasi sama antarmuka pengguna yang efektif buat ngawasin AI, itu bakal jadi kunci banget ke depannya. Kemampuan AI sehebat apapun gak cukup kalau kita nggak bisa percaya sama sistemnya, iya kan? Betul banget. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Kalau AI makin jago nulis kode, kira-kira skill fundamental apa selain cuma jago pakai tool A atau tool B yang perlu Anda asah mulai sekarang? Biar bisa tetap relevan dan berkembang di lanskap pengembangan software yang lagi berubah cepet banget ini. Coba dipikirin deh.